akan langsung dilakukan penyepraian yang bertujuan pertama, bagaimana disampaikan di awal, bahwa ini kita hanya ingin menggunakan NPK 16 plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, sekarang kita mau pindah tanam cabai rawit sniper. Ini lagi nyoba yang varietas sniper. Ini umur semayan kurang lebih sekitar 25 hari ya Mas Dika ya. 25 hari. Nah ini polybag-polybagnya udah kita siapkan. Kita menggunakan polybag yang 40. Memang di musim hujan ini cukup lumayan agak berat untuk mengatasi busuk daun, kemudian busuk batang dan lain-lain. Tapi kita coba terus tanam supaya lebih paham bagaimana bertanam cabai di musim hujan. Oke, untuk penanamannya saya dibantu dengan Mas Dika. Silahkan Mas Dika. Karena media sudah diisi ke polybag, jadi tinggal langsung seperti ini. Jadi sekali lagi ini hari Senin tanggal 27 Januari. Media persemaian kita gunakan tanah halus dicampur dengan kokopit. Akarnya bagus ya Mas ya. Seperti ini. Ini media yang di polybag ini udah ada sekitar 2 minggu kita isi ya Mas Dika. Udah lama, jadi sudah sangat aman. Setelah kita campurkan, langsung dimasukin ke media sambil menunggu persemaian besar. Jadi udah sangat aman untuk media tanamnya. Nah seperti ini. Jadi sengaja seperti ini yang Baskara masih kita simpan penempatannya rapat supaya mudah perawatannya. Belum kita jarangin karena ini musim hujan. Jadi masih sangat rawan. Tapi ini udah di lahan terbuka di kebun balkon. Saya tertarik dengan sniper ini, pernah lihat pada salah satu postingan bahwa sniper ini cukup tahan sama virus kuning. Makanya saya tertarik untuk mencoba. Tipe daun besar dan tipe pohon besar juga. Makanya kita lihat nanti pertumbuhannya seperti apa. Sambil menunggu Mas Dika menyelesaikan penanaman, kita lihat nanti setelah semuanya tertanam. Penanaman sudah selesai dilakukan dan akan langsung dilakukan penyepraian yang bertujuan pertama untuk menyuburkan media tanam, dan yang kedua untuk mengatasi supaya tanaman tidak stres setelah pindah tanam ini. Nah kita akan lakukan penyepraian dengan menggunakan, pertama itu adalah yang Selaras Ultimate dari Suma yang saya gabung dengan Suma NF. Jadi ini Selaras Ultimate itu untuk menyuburkan media tanam karena di sini banyak mengandung mikroba-mikroba, sedangkan Suma NF ini untuk di pertumbuhan vegetatif supaya sudah tersedia makanan di media tanam ini. Dan nanti ke depan kami hanya akan menggunakan Suma ini dengan NPK 16 tanpa ada tambahan pupuk yang lain. Oke Mas Dika, untuk yang pertama sama-sama dikasih 2 sendok untuk satu tangkinya. 2 sendok rata aja, jangan terlalu banyak. Tapi ini aman. Ya, segitu udah banyak itu. Tambah dikit lagi aja. Oke, cukup. Karena dia kental jadinya, tandanya ini udah bagus di botol kalau dari bubuk itu sudah menggumpal seperti ini. Oke, kemudian yang Suma NF-nya sekalian digabung aja. Sama 2 sendok. Ya. Ya, cukup.
Jadi satu botol itu untuk 8 tangki sebenarnya, bisa dicairkan dulu di botol, nanti dibagi 8. Cuma ini untuk mempermudah ya, kita gunakan sendok aja. Seperti ini. Dengan aplikasi Selaras Ultimate ini, jadi diharapkan media itu akan subur. Jadi nanti untuk aplikasi pupuk lainnya itu cukup hanya penambahan NPK 16 aja, baik dikocor atau ditajuk. Jadi ini kalau berhasil sangat cocok bagi hobis di rumah, karena tidak menggunakan terlalu bermacam-macam pupuk. Cukup Suma dengan NPK 16. Udah larut. Harusnya dikocor, cuma kita menggunakan sprayer, jadi sekaligus spray ke tanamannya juga, dan diutamakan ke media yang basah, Mas Dika. Dengan menggunakan sprayer ini, media juga bisa basah. Oke, udah siap dan kita langsung lakukan penyepraian ke tanaman dengan ke medianya terutama. Kalaupun mau dikocor jauh lebih bagus. Ini saya supaya agak irit, jadi saya masih menggunakan sprayer. Ya, seperti ini ke medianya supaya basah. Nah, seperti ini. Jadi setelah pindah tanam rata-rata 5 daun ya Mas Dika ya. 5 daun. Nanti kita lihat setelah 1 minggu akan kita aplikasikan yang kedua. Mudah-mudahan sudah ada perubahan pertumbuhan. Nah seperti itu di aplikasi pemupukan media tanam setelah pindah tanam. Mudah-mudahan tanaman aman, tidak stres, dan medianya semakin subur. Setelah 5 hari pindah tanam, tanaman sudah lumayan kokoh. Bisa dilihat di sini. Dan yang sebelah sini juga. Nah, pada 5HST ini, kita akan langsung lakukan pengocoran yang pertama, pupuk susulan pertama melalui kocor. Karena ketika pindah tanam, akar tidak terganggu, jadi cepat pulihnya. Dan supaya pertumbuhannya cepat, akan kita lakukan pengocoran pertama. Adapun kita gunakan yang NPK seimbang aja ya Mas Dika. Jadi kita gunakan NPK 1616 plus Suma NF. Jadi untuk memaksimalkan penyediaan unsur hara selain di NPK, dengan aplikasi Suma NF ini nanti makanan tersedia lebih banyak. Nah, dosis yang kita gunakan untuk NPK 16-nya ini kita masih rendah aja Mas Dika. Berarti 5 sendok. 5 sendok. Jadi 1 sendok per 3 liter, ini air 15 liter. Jadi 5 sendok NPK 16. Ini Suma NF-nya, bisa dilihatin Mas Dika. Jadi dia agak seperti pasta gitu, karena memang berarti ini bagus, tidak serbuk. Kita ambil 2 sendok. Seperti ini, 1 sendok. Oke, kemudian 1 sendok lagi. Suma NF-nya. Ya. Jadi 2 sendok rata aja, tidak perlu terlalu banyak. Dengan 5 sendok NPK ini langsung kita kocorkan, dan nanti 1 minggu atau 2 minggu ke depan akan kelihatan hasilnya pertumbuhannya. Jadi ini adalah pengocoran yang pertama yang kita lakukan. Ini jenis cabai rawit daun besar, dan sampai saat ini tumbuh masih sehat, bagus.
Jadi di pengocoran pertama ini kita langsung kasih yang seimbang aja, supaya ketersediaan unsur haranya tercukupi. Makanya nanti kita lihat hasilnya. Sudah siap Mas Dika? Nah, seperti biasa, seperti ini. Jadi cukup seperti ini. Begitupun dengan pengocoran berikutnya akan selalu kita lakukan NPK 16. Apalagi kalau pertumbuhannya kelihatan normal, kita tidak akan gunakan pupuk lain selain NPK 16 dengan pupuk Suma ini. Jadi yang di rumah tidak usah bingung kalau kita hanya nanam sedikit, terlalu beraneka macam pupuk, malah akhirnya kita bingung sendiri. Ini akan kita update setiap 2 minggu. Jadi ini yang kita tanam, cabai rawit sniper. Pemirsa, ini sekarang di 21 HST. Kalau perhatikan, tanamannya udah cukup subur. Bisa didekatkan mungkin Mas Dika. Jadi sudah subur, pertumbuhannya normal. Mungkin ada beberapa 1-2 yang mulai terkena keriting. Tapi kalau kita evaluasi pertumbuhannya sudah cukup bagus. Sebagaimana disampaikan di awal, bahwa ini kita hanya ingin menggunakan NPK 16 plus pupuk Suma tanpa ada campuran pupuk lain. Karena untuk tambahan-tambahannya saya pikir dari pupuk Suma itu sudah mencukupi. Jadi ini sudah 2 kali pengocoran NPK 16 dengan Suma NF, yaitu di HST 7 atau 7 HST dan 14 HST. Sekarang 21 HST sengaja akan kami videokan untuk pengocorannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat pertumbuhan ini, jika dibandingkan dengan postingan di video sebelumnya yang kita gunakan KNO3 merah, itu pohonnya sangat beda. Kalau yang menggunakan KNO3 merah itu sangat subur sekali, bahkan daun terlalu besar-besar. Jadi saya melihatnya inilah pohon yang sehat tuh seperti gini. Ini atletis, jadi tegak, cukup bagus, tidak subur tapi dia lemah. Kalau ini cukup atletis, jadi saya senang dengan bentuk tanaman yang seperti ini. Nah, pada kesempatan sekarang di pengocoran yang ketiga ini akan kita perlihatkan cara pengocorannya. Jadi di HST 21 khusus hanya aplikasi NPK 16 dengan pupuk Suma. Oke, Mas Dika silahkan dipraktekkan untuk pengocorannya. Nah, ini NPK 16 yang kita gunakan. Air berapa liter Mas Dika? 15. 15, mau menggunakan berapa? 5 sendok ya? 1 sendok untuk 3 liter, jadi NPK 16 kita gunakan 5 sendok seperti ini. Oke, kemudian pupuk Sumanya cukup 2 sendok. Jadi nanti kita ingin lihat sampai nanti tahap pembuahan daripada cabai ini yang hanya menggunakan NPK 16 dengan Suma. Oke, cukup 2 sendok. Nah, seperti ini pemirsa. Seperti biasa nanti setiap tanamannya, setiap polybag akan kita kasih sekitar 200 ml. Kita aduk dulu supaya larut. Seperti ini. Ini sengaja di pengocoran kedua, ke-1 dan kedua di 7 HST dengan 14 HST tidak kita videokan. Karena memang prosesnya sama seperti ini dan pupuknya tidak berganti-ganti. Dan ketika sekarang di 21 HST, tanamannya sudah cukup subur. Oke, nah kalau kita lihat ini pohonnya cukup bagus. Seperti ini. Subur. Seperti ini. Sudah rata pertumbuhannya. Jadi tidak terlalu subur seperti pada video yang beberapa hari yang lalu kita posting dengan menggunakan KNO3 merah. Kalau ini kita hanya menggunakan NPK 16. Selalu aplikasi
pupuknya kita buat seimbang. Nah, seperti ini, tanaman sudah sehat. Dan nanti ini akan kita bagi dua, yang separuh akan kita lakukan potong pucuk. Oke, silakan Mas Dika. Sambil kita lihat cara pengocorannya seperti ini sudah biasa kita lakukan dan semua sudah paham cara pengocorannya. Hanya kita lakukan seminggu sekali. Oke, sambil Mas Dika melakukan pengocoran, ini nanti akan sekaligus kita lakukan potong pucuk untuk menguji mana yang terbaik antara potong pucuk dan tidak potong pucuk. Karena banyak yang menanyakan. Jadi yang separuh dari 2 baris ini, sebaris akan dipotong dan sebaris tidak dipotong. Nah, nanti kita bandingkan hasilnya. Ini mudah-mudahan tidak ada gangguan, karena memang di musim hujan ini agak lumayan gangguannya, terutama busuk daun, busuk batang itu banyak. Untuk antisipasi hama dan penyakit, kita lakukan penyepraian seminggu sekali, selalu menggabungkan insektisida dengan fungisida. Jadi di 21 HST tanaman sudah cukup subur seperti ini. Nantikan terus update-nya seperti apa nanti hasilnya ketika kita hanya menggunakan NPK 16 dengan tambahan pupuk Suma. Karena harapan kami supaya pemirsa yang melakukan penanaman di rumah tidak perlu lagi pupuk banyak-banyak kalau memang hasil ini bagus sampai fase pembuahan. Jadi cukup yang utamanya itu NPK 16 yang seimbang, penambahannya pupuk Suma fase vegetatif dan generatif. Demikian pemirsa yang dapat saya sampaikan. Nantikan selalu untuk update-update pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.